Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Cukup, Bat. Lo udah minum banyak. Diem kalian, bentak Batara dan langsung menjauhkan tangannya dari kedua sahabatnya. Berulang kali, Alvin dan Ben berusaha untuk menghentikan aksi minum Batara. Namun keduanya tidak bisa dan kewalahan karena memang Batara jika sudah kambuh terasa sangat sulit untuk dihentikan. Dulu Batara sudah sempat berhenti dari kebiasaan buruknya minum dan merokok. Hanya saja sejak kedatangan Zevanya yang mengusik hidupnya membuat Batara kembali menghampiri kebiasaan itu. Jika beberapa waktu lalu Batara merokok lagi, kini laki-laki itu kembali minum hingga mabuk cukup parah. Bahkan kata-kata yang diucapkan olehnya sudah hampir tak dapat dimengerti lagi. Mau sampai kapan lo kayak gini? Alvin menghela nafasnya dengan berat. Udahlah Bat, lupain aja semuanya, jangan siksa diri lo sendiri. Sambung Ben ikut menghela nafasnya berat. Lupain Ines dan fokuslah pada perasaanmu ke Ella. Kalau emang kamu serius, buang semua dendam itu. Toh sekarang kamu juga sudah dapat lampu hijau darinya kan? Kemon Batara. Alvin berusaha menyadarkan sahabatnya. Namun laki-laki itu justru terkekeh kala mendengar suara dan nasihat dari kedua sahabatnya. Mereka udah tunangan. Batara bergumam begitu lirih sebelum akhirnya ia kembali meneguk minumannya langsung dari botol tanpa gelas. Baru tunangan Batara, selama janur kuning belum melengkung, lo masih punya harapan dan lo masih bebas mau menikung. Bener Bat, jangankan tunangan, yang udah nikah dan punya anak selusin pun masih bisa ditikung, jadi jangan patah semangat, sambung Alvin yang mana seketika langsung mendapatkan tatapan tajam dari Batara dan juga Ben. Kenapa? Tanyanya dengan wajah polos. Itu tetangga di kosanku, anaknya 6, tapi istrinya selingkuh di luar negeri. Jadi kalau 6 itu berarti setengah lusin, Vin. Jangan lebay, bisa, kata Ben mendengus dengan kesal. Ya kan ini cuma seumpamanya doang, Ben. Cuma perumpamaan, biar Batara nggak galau terus. Biar dia bisa yakin kalau dia juga bisa rebut Ella dari bocah geledek itu. Sungut Alvin tak kalah kesal dari Ben. Lagian bukannya si Ella udah kasih lampu ijo, minta diperjuangin. Yang mana itu berarti Batara udah bisa goyahin hatinya sedikit. Dan posisi si bocah geledek itu sekarang sedikit terancam. Si Alvin ada benarnya juga, Bat. Lo inget kan ada pepatah bilang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Begitupun perasaan Ella ke lo. Mungkin sekarang masih seuprit, tapi semakin lama kalau lo pupuk pasti akan tumbuh besar dan bisa jadi bukit. Lo bisa musnahin si bocah geledek itu nanti. Sambung Ben. Batara terdiam. Ia menatap kedua sahabatnya dengan tatapan yang sangat sulit diartikan, melupakan Ines, seorang gadis yang sudah menjadi cinta pertamanya, yang mana sudah direbut oleh seorang bocah ingusan dari SMA Gaharu beberapa tahun lalu. Apakah Batara bisa? Tapi bagaimana caranya? Cinta pertama begitu membekas di hatinya dan juga perasaannya kepada Zevanya belum sepenuhnya besar, masih tumbuh kecil dan itu semakin besar karena ia tahu bahwa Zevanya dekat dengan Badai. Yang mana awalnya memang Batara sangat ingin menghancurkan Badai. Akan tetapi setelah ia tahu bahwa Zevanya dan Badai sudah bertunangan, Batara merasa galau karena ia takut semakin jatuh terlalu dalam. Bukan hanya Zevanya yang akan terluka, tapi juga dirinya. Mungkin jika Batara tidak menaruh hati kepada Zevanya,
Ia bisa saja merebut Zevanya dari badai karena tugasnya hanya untuk menyakiti. Tapi kini ia memiliki perasaan itu yang mana ia tidak akan tega jika benar sampai melihat Zevanya tersakiti, apalagi itu karenanya. Tidak, Batara tidak sejahat itu kepada orang yang dia sayangi, tapi kini hatinya benar sakit saat mengingat status hubungan Badai dan Zevanya yang ternyata sudah dekat selangkah darinya. Mau kemana loh? Langkah kaki Zevanya langsung terhenti kala mendengar suara Badai yang entah sejak kapan kini sudah berada di belakangnya. Aku Mau kemana? Tanya Badai sekali lagi, namun kini disertai dengan tatapan yang cukup tajam hingga membuat gadis itu langsung menelan salivanya. Aku mau ke supermarket, mau beli roti tawar, jawab Zevanya yang tak sepenuhnya berbohong, tapi juga tak sepenuhnya jujur. Zevanya memang ingin ke supermarket untuk membeli kebutuhannya karena beberapa barangnya yang ia tinggal di rumah Batara membuatnya terpaksa harus membeli yang baru lagi. Tapi selain dirinya membeli roti tawar, ia juga akan pergi untuk makan siang bersama Batara. Roti tawar? Lo siang-siang mau makan roti? Zevanya menghela nafasnya dengan sedikit berat. Roti untuk cewek, nanti Kara tidak punya itu. Roti cewek? Sejak kapan roti dibedakan untuk cewek dan cowok? Kamu itu mau kemana? Mau ke kampus? Atau mau kemana? Lewat supermarket kan? Kalau gitu aku numpang sampai supermarket, nanti aku bisa pulang naik taksi daripada ribet jelasin ke kamu, kata Zevanya pada akhirnya karena sudah malas menjelaskan kepada Badai. Sumpah gak jelas banget loh, buruan. Walaupun malas dan enggan, tapi karena kini di rumah itu sedang ada kedua orang tuanya, dengan sangat terpaksa Badai mau mengantarkan Zevanya untuk pergi ke supermarket. Padahal dulu ketika Badai belum mengetahui perasaan Zevanya tanpa diminta, pasti Badai akan dengan senang hati untuk mengantarkan gadis itu kemanapun setiap kali liburan ke Indonesia. Tapi itu dulu dan kini hanyalah tinggal kenangan semata. Zevanya hanya diam mendengar gerutuan dan umpatan Badai. Mungkin jika yang mengumpatnya adalah Batara, Zevanya dengan spontan akan selalu bisa membalas dan malah menggoda laki-laki itu agar semakin marah padanya. Tapi entah mengapa jika dengan Badai, Zevanya seolah kaku dan tidak bisa berkata apa-apa. Dirinya terlalu lemah jika dengan Badai. Ia takut akan semakin membuat laki-laki itu marah dan membencinya. Mungkin karena rasa bersalahnya karena sudah mengikat Badai, membuat Zevanya tidak bisa bergerak bebas dan selalu ingin terlihat terbaik di mata Badai. Sedangkan dengan Batara, ia selalu bisa menjadi dirinya sendiri. Bahkan ia tidak peduli jika Batara akan membencinya atau bahkan meninggalkannya. Nih, Badai mengulurkan tangannya untuk memberikan sebuah kartu kepada Zevanya. Gak usah, aku masih pegang uang, tolak Zevanya menggelengkan kepalanya. Uang mana yang lo punya? Ini Indonesia, kalau lo lupa, kata Badai mendengus. Uang rupiah Badai, meskipun tidak sebanyak isi kartu kamu, tapi uangku cukup untuk beli roti tawarku sendiri. Dan jangan lupa kalau sebelumnya aku pernah kerja, jadi aku punya uang, jawab Zevanya disertai helaan nafas panjang. Cih, sombong, gaji pembantu berapa sih emang? Sok banget nolak duit dari gue, cetus Badai lalu kembali memasukkan kartunya ke dalam dompetnya lagi. Bahkan gue gak yakin artis pelit kayak dia ngasih gaji cukup ke lo. Kamu mau kuliah kan? Jalan gih, aku mau masuk dulu. Zevanya melepaskan helmnya dan bergegas hendak masuk ke dalam supermarket. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti saat Badai menahan tangannya.
langsung balik. Plek. Zevanya langsung menelan salivanya kala melihat tatapan mata badai yang begitu tajam. Ini bukan hanya perintah, tapi juga ancaman, karena sangat terlihat dengan jelas bagaimana mata elang itu menatapnya seolah siap untuk menerkam jika dirinya tidak mau mendengarkan perkataannya. Iya, 1 jam dari sekarang. Kalau lo belum di rumah, lo akan tahu akibatnya, Zev. Bisik badai begitu mengerikan di telinga Zevanya hingga membuat tubuh gadis itu seketika langsung meremang.